Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Rufaida dengan NIM 12270300025. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss secara manual. Yang dimana di sini itu nanti saya juga akan menyelesaikannya secara pada Python. Namun di sini kita coba dulu selesaikan secara manual. Misalkan di sini ada sebuah benda yang dimana digantungkan pada sebuah pegas, yang dimana di sini tuh yang pertama ada satu pegas, lalu ada dua pegas, dan juga ada tiga pegas. Ini posisi awalnya, yang dimana dan ini posisi akhir di saat pegasnya sudah digerakkan, namun dalam keadaan stabil. Di sini diketahui masanya itu seberat 1 kilo, K-nya atau pegasnya itu sebesar 10 Newton per meter, lalu gaya gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ditentukan Y1, Y2, dan Y3. Yang pertama kita akan meninjau satu persatu terlebih dahulu masanya. Yang dimana untuk M1 yang ini dia kan terikat pada pegas yang satu ini dan juga dipengaruhi oleh kedua pegas yang ini kan. Yang dimana berarti di sini pertama kita akan menggunakan hukum Newton pertama karena di sini akhirnya itu stabil. Yang dimana gaya yang bekerja pada massa pertama ini itu yaitu ada gaya berat yang dimana massa dikali gaya gravitasi, lalu dikurangi dari yang pegas yang pertama ini KY1 dan dikurangi karena di sini ada dua pegas berarti 2K antara Y1 dikurangi Y2. Karena kan ini itu si pegas yang ini itu bekerja pada Y1 dan juga Y2. Karena kita di sini meninjau Y1, maka dari itu di sini Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Nah, yang mana kita di sini dijabarkan terlebih dahulu. Di sini ada minus KY1 dikurangi 2 KY1 sehingga menghasilkan minus 3 KY1. Negatif dikali negatif positif, plus 2KY2 sama dengan 0. Nah, yang MG ini itu kita pindah ruaskan sehingga ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan meninjau massa yang kedua atau si benda yang ini. Nah, si benda ini itu kan dipengaruhi oleh pegas yang ini yang di atas dan juga tiga pegas yang di bawah ini kan. Jadi di sini kita tetap menggunakan hukum Newton 1, hukum 1 Newton, yang mana di sini yang bekerjanya itu gaya berat M kali G dikurangi 2K, karena di sini kita akan meninjau si massa yang kedua sehingga Y2 dikurangi Y1 berbeda dengan yang ini. Kalau ini kan Y1 dikurangi Y2 karena yang ditinjaunya itu adalah si benda yang pertama. Nah, selanjutnya di sini dikurangi 3K karena di sini ada 3 buah pegas berarti 3K, Y2 dikurangi Y1 sama dengan 0. Lalu dijabarkan sehingga kita menghasilkan persamaan kedua sebesar minus 2KY1 ditambah 5KY2 dikurangi 3KY3 sama dengan M2G, massa kedua dikali gravitasi. Nah, untuk yang ketiga juga, massa yang ketiga di sini karena di sini dia hanya dipengaruhi oleh 3 pegas ini saja sehingga di sini berarti M3G dikurangi 3K, Y3 dikurangi Y2 karena yang ditinjau adalah benda yang ketiga, maka dari itu dahulukan Y3 dikurangi Y2. Nah, dijabarkan sehingga persamaan ketiga menghasilkan minus 3KY2 ditambah 3KY3 sama dengan M3G. Selanjutnya, di sini, nah ini itu adalah bentuk daripada persamaan linearnya yang tadi. Nah, persamaan ke-1 kita tulis ulang, pun persamaan kedua dan ketiga. Lalu kita akan menggunakan matriks. Nah, yang dimana kita akan memasukkan nilai-nilai daripada yang telah kita ketahui tadi, yaitu 3K, Y1 nya ke 3K, lalu minus 2K, karena di sini tidak ada Y3, maka ini ditulis 0. Yang ini semuanya dimasukkan, semuanya dikali Y1, Y2, Y3 sama dengan MG, MG, MG. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan yang 3K minus 2K ini itu jadi 30 minus 20, 0 minus 20, 50 minus 30, 0 minus 30, 30. Yang ini menghasilkan karena tadi massanya itu sebesar 1 kilo dan gravitasinya sebanyak yaitu sebesar 10. Di sini kan berarti 1 kali 10 itu 10. Jadi ini menghasilkan 10, 10, 10. Dalam metode Gauss
akan merubah matriks apapun menjadi matriks triangular atas, yang dimana dari yang diagonal ini, yang di bawah ini itu akan kita ubah menjadi 0. Jadi gimana caranya? Pertama kita akan merubah yang ini dulu kan, yang minus 20 ini tuh gimana sih caranya biar jadi 0. Nah, caranya kita harus meminjam gitu istilahnya ke yang bagian atas. Kan di atas 30 kan. Nah, tapi kan kalau 30 itu berarti sisa 10. Jadi kita itu harus mencari persamaannya gitu, sehingga si minus 20 ini itu gimana caranya biar bisa jadi 0. Berarti yang pertama itu kita tulis dulu U2 suku kedua ditambah U1 dulu. Nah, U1 nya kan 30, U2 nya kan minus 20 kan. Nah, berarti gimana caranya si U1 ini itu bisa jadi plus 20. Nah, berarti kan dikali 2/3, karena hasilnya 2 dikali 30 kan 60, dibagi 3 itu hasilnya 20, jadi hasilnya bakal jadi 0. Nah, dan step ini juga terus dijabarkan, berlaku juga untuk yang U kedua yang menyamping ini ke sini. Jadi nggak khusus yang ini aja, yang ini pun harus disamakan gitu. Berarti kalau yang ini, U1 yang ini mana? Berarti yang ini. Kalau U1 yang ini mana? Berarti yang ini. Begitupun yang ini. Nah, setelah ini misalkan didapatkan hasil, kan ini udah 0, udah 0. Berarti yang tinggal 0 yang mana lagi? Berarti yang ini kan. Nah, yang ini juga harus di-nolkan. Gimana caranya? Nah, di sini itu berarti U3 ditambah U2 yang ini, tapi gimana caranya ini itu biar jadi plus 30 dikali 9/11. Oke, jadi setelah kita menolkan yang triangular ini itu, selanjutnya kita akan mencari Y3, karena di sini kan yang lebih mudah itu kita mencari Y3 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan 60/11 Y3 sama dengan 260/11, yang mana hasilnya didapatkan sebesar 4,333. Nah, setelah itu kita akan mensubstitusikan hasil daripada Y3 ini untuk mengetahui nilai dari Y2. Nah, yang dimana di sini Y2 mendapatkan hasil sebesar 4, dan Y2 beserta Y3 tadi yang telah kita ketahui akan kita substitusikan untuk mencari dari Y1. Nah, setelah pemrosesan ini kita mendapatkan Y1 nya itu sebesar 3, dan sekarang kita akan membandingkan hasil yang ada pada kode pemrograman di Python, apakah akan sama atau beda. Oke, tadi kan kita udah cari matriksnya secara manual, lalu di sini kita bakal coba cari persamaannya menggunakan metode eliminasi Gauss tapi berbasis Python. Nah, di sini itu sebenarnya ada 2 kode pemrograman, tapi kita yang pertama yang Gauss eliminasinya dulu, yang dimana ini itu nanti bakal jadi kode pemrograman yang bakal dipanggil gitu sama kode pemrograman yang kedua itu untuk mendapatkan hasil daripada Y1, Y2, dan Y3 nya. Nah, yang pertama kita harus import numpy-nya dulu. Nah, numpy itu library yang ada di Python yang digunakan untuk melakukan komputasi numerik dengan efisien, khususnya dalam menangani array dan operasi matematika seperti vektor dan matriks, karena kan kita pakai matriks ya di sini berhubungan. Nah, di sini mungkin matriks A dan B ini itu bakal jadi inputnya. Nah, di sini juga ada fase eliminasi dan ada substitusi balik. Nah, untuk kode pemrograman yang kedua, di sini juga ada import numpy sama from Gauss elimin import. Jadi, yang tadi kode pemrograman yang Gauss elimin itu bakal dipanggil di kode pemrograman ini. Yang dimana di sini itu kita harus masukin dulu matriks yang udah kita hitung, yang udah kita dapetin tadi waktu perhitungan secara manual. Kan tadi ada 30, ada 20, ada minus 20, ada 0, ada minus 20, 50, minus 30, 0, minus 30, sama 30. Nah, untuk cara penulisannya harus seperti ini ya, biar terbaca. Lalu di sini itu ini adalah nilai dari M kali G, yang dimana massa dikali gravitasi sebanyak 10, 10, 10, 10. Oke. Karena kan tadi kita udah ada kode program yang Gauss elimin yang bakal kita panggil, jadi sekarang kita run. Coba kita run. Nah, dan di sini hasilnya sesuai ya, seperti apa yang udah kita hitung tadi secara manual, yang dimana Y1-nya itu adalah 3, Y2-nya adalah 4, Y3-nya adalah 4,333. Nah,
Udah deh, selesai. Jadi dengan adanya Python ini tuh, kode pemrograman ini tuh mungkin akan lebih memudahkan kita dalam mengetahui suatu persoalan persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.